Halo Sobat Isnu seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya Tendri di podcast PP Isnu series Kabar Senin Malam. Kali ini kita akan membahas terkait tema yang sangat luar biasa, yakni mengenai membangun masyarakat tanggap bencana di era krisis iklim. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, jadi bukan hanya dikenal sebagai archipelagic state atau negara kepulauan dengan pulau yang sangat banyak, tapi juga ternyata bencana itu sangat banyak di Indonesia, termasuk di dalamnya banjir, longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga abrasi pesisir yang semakin sering terjadi dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Kita sering menyebut Indonesia sebagai negeri yang rawan bencana. Namun pertanyaannya, apakah kita juga merupakan masyarakat yang siap dan tanggap ketika bencana itu datang? Di tengah perubahan iklim yang semakin nyata, banjir, cuaca ekstrim, dan berbagai bencana lainnya semakin dekat dengan kehidupan kita. Lalu, apakah kita hanya akan terus bereaksi ketika bencana itu datang dan mulai membangun kesiapsiagaan sejak sekarang? Dengan tema yang terkait dengan kebencanaan tersebut, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Wahyu Hidayat. Selamat datang Bapak di podcast PP Terima kasih. ISNU yang akan mengupas tuntas terkait dengan bagaimana membangun masyarakat tanggap bencana di era krisis iklim itu sendiri. Selamat datang Bapak di PP Terima ISNU. kasih, dengan Bagaimana senang hati. kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya Bapak, jadi Bapak selain kita membahas terkait dengan bencana, krisis iklim dan Mhm, sebagainya, sebelumnya pasti teman-teman ISNU banyak yang tertarik nih terkait dengan latar belakang Bapak, khususnya dalam hal kebencanaan. yes, Apalagi kita mengetahui bahwa Bapak Wahyu Hidayat merupakan Ketua LPBI NU Kota Bandar iya, Lampung, sekaligus ahli media analisis bencana Provinsi yes, Lampung. Dan tentu pemahaman terkait dengan kebencanaan itu sudah sangat banyak ya Pak, pengalamannya, pelatihannya, bahkan benar. tulisan-tulisan mungkin sudah banyak ya Bapak, sebagai seorang akademisi dan sekaligus juga praktisi. Iya, Tapi sebelum itu kita mau mengupas dulu terlebih dahulu terkait dengan background Bapak. iya. Misalnya bagaimana sih masa kecil Oh, Bapak, apa yang menarik dan apa yang membuat Bapak Wahyu menjadi Wahyu yang sekarang, yang dikenal saat ini? iya. Terima kasih Mbak Ulang. Eee, saya lahir dari keluarga besar NU. Kakek saya itu adalah yang pertama yang, apa namanya, menjadi aktivis NU di keluarga besar kami, lanjut ke ayah saya dan sekarang saya. Jadi saya generasi ketiga yang merupakan NU kultural sekaligus NU struktural. Eh, tahun 1995 saya masuk GP Ansor. Iya. Itu yang pertama kali berkenalan dengan NU secara struktural ya. Ya elah. Dan terus menerus sampai hari ini saya menjadi ketua LPBI NU Kota Bandar Lampung, di mana lembaga ini dibentuk sebagai respon NU terhadap fenomena bencana ya. LPBI itu kan lembaga penanggulangan bencana dan Iya, perubahan iklim. Jadi isu perubahan iklim sudah tersemat dalam nomenklatur nama organisasinya, iya. menandakan bahwa visi besar tentang manajemen penanggulangan bencana itu sudah dikaitkan dengan isu iklim. Kemudian saya perjalanan juga awalnya sih jadi aktivis NU seperti teman-teman ya, Iya, di IPNU, di Ansor iya. dan seterusnya. Kemudian jadi pegawai, pegawai negeri tahun 2005 dan sampai sekarang di akhir sekitar 9 tahun terakhir saya sudah bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Iya. Daerah. Diawali di Kabupaten Lampung Selatan. Salah satu momentum yang paling berkesan di saya adalah saat terjadi tsunami Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018 yang di Lampung Selatan menimbulkan kerusakan yang besar Mmm, serta menewaskan jumlah korban yang cukup banyak ya. Malam itu 122 orang tewas, 7 orang hilang, dan 524 unit rumah rusak berat. Nah, semenjak peristiwa itu, entah kenapa, saya sih menyebutnya sebagai jalan Tuhan, saya makin tertarik untuk menekuni bidang penanggulangan bencana secara lebih serius, bukan iya. sekedar bekerja, tapi juga belajar.
itulah yang mengantarkan saya kemudian setelah S1 S2 belajar hukum tata negara, Ya. saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Ya. tepatnya di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Saya mengambil prodi Islamic Philosophy, Ya. filsafat Islam. Tapi judul tesisnya filsafat bencana tuh. Jadi kaitannya filsafat terhadap fenomena bencana. Menarik ya. Tahun 2023 saya lanjut kuliah lagi, kali ini spesifik soal bencana. Saya kuliah di UPN Yogyakarta, ngambil program Magister Manajemen Bencana. Terus menerus, mulai dari desa, mulai dari komunitas, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat regional ASEAN, dan saya pernah ngikut GPDRR ya, Global Platform for Disaster Risk Reduction, Yes. yang diselenggarakan oleh UNDRR, Ya. lembaga PBB yang khusus menangani soal pengurangan risiko bencana. Ya sampai situ Mbak. Kemudian saya juga berinteraksi dengan banyak teman-teman NGO, baik dalam dan luar negeri yang concern tentang isu penanggulangan bencana. Gitu Mbak Ulang. Ini sangat menarik Pak, apalagi tadi sempat membahas bahwa ternyata mengambil Islamic Philosophy ya Yes. Pak. Dan ini mungkin banyak yang bingung, kok dari manajemen kebencanaan tiba-tiba di Islamic Philosophy. Nah, apa sih yang melatar belakangi tiba-tiba masuk ambil magister Islamic Philosophy Pak, yang Iya. pada ujungnya kan juga mengambil lagi magister kebencanaan Iya, kan. betul. Tapi itu sangat menarik Bapak tadi. Ya, mungkin ketertarikan belajar filsafat itu memang sudah tanpa sadar, itu sudah rupanya saya sukai sejak saya kuliah S1 di Fakultas Hukum Unila. Jadi hal-hal yang berbau filosofis itu mengajak kita untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan segala sesuatu dengan lebih dalam ya. Jadi betul. Kepuasan akan jawaban yang menenangkan dan sebuah pertanyaan yang terus-menerus ada, itulah yang bikin hidup itu lebih hidup sebetulnya. Betul. Jadi keasikannya mungkin di situ. Asik bertanya, semakin dalam pertanyaan maka semakin jauh kita melanglang buana ya pikirannya betul. Bapak. Nah, ini yang menarik juga Bapak, apalagi kita membahas terkait dengan bagaimana ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana ataupun krisis iklim di masa depan. Nah, banyak masyarakat Pak yang menganggap bahwa krisis iklim itu hanya sekedar panas ketika matahari sangat panas atau tiba-tiba hujan deras, banjir dan sebagainya. Tapi kalau menurut Bapak, apa sih yang seharusnya diwaspadai oleh masyarakat Indonesia khususnya yang berkaitan dengan kebencanaan ataupun krisis iklim itu sendiri Bapak? Ya, Mbak Ulang, teman-teman, Indonesia itu adalah negara supermarket bencana. Jadi banyak sekali ragam ancamannya. Tapi kalau kita mau klasifikasikan, 99% bencana yang terjadi di Indonesia itu justru bertipe bencana hidrometeorologi. Nah, bencana hidrometeorologi itulah yang kita sebut sebagai bencana karena perubahan iklim. Hanya 1% bencana geologi. Apa tuh bencana geologi? Bencana geologi itu bencana yang datang akibat perilaku alamiah muka bumi. Gempa bumi, gunung meletus, tsunami, itu bencana geologi. Tapi apa tuh bencana hidrometeorologi? Bencana hidrometeorologi itu yang paling sering kita temui. Banjir, angin kencang, tanah longsor, kekeringan, banjir rob, dan lain sebagainya, itu bencana hidrometeorologi. Dan tadi saya sampaikan jumlahnya 99% bencana yang terjadi di Indonesia itu berjenis bencana hidrometeorologi. Nah, kenapa isu perubahan iklim menjadi penting? Karena bencana hidrometeorologi itu tercipta akibat anomali perubahan cuaca yang secara lebih luas lagi disebabkan oleh perubahan iklim. Seperti apa sih bencana perubahan iklim itu? Memang dahsyat banget. Terakhir bencana Sumatera yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu karena fenomena perubahan iklim. Kenapa? Jarang sekali secara teori siklon itu
bisa terbentuk secara masif dan sempurna serta punya daya rusak di jalur khatulistiwa. Iya. Tapi ini terjadi loh. Iya. Jadi siklonnya itu besar sekali dan berada di 3 provinsi itu. Iya, Pak. Jadi bibit siklon dan siklon yang terbentuk itu luasnya seluas 3 provinsi itu. Makanya bencananya dahsyat. Ditambah lagi dengan kerusakan di bawah. Iya. Sehingga pertemuan ancaman dan kerentanan di bawah tadi meningkatkan risiko. Tuh. Jadi kita harus mendekati bencana itu dari sisi manajerial ya. Ada sisi mengurangi bahaya dari sumber ancaman. Ini disebut dengan teknik pencegahan. Teknik pencegahan. Kemudian kita juga harus menekan kerentanan. Kerentanan itu misalnya kepadatan penduduk, kontur wilayah tertentu yang menghambat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu kapasitas, kemampuan masyarakat dalam merespon potensi bencana yang ada. Jadi kalau secara rumus bencana, kalau fenomena bencananya tetap, misalnya katakanlah Gunung Anak Krakatau, bencananya tetap, memang gunungnya seperti itu perilakunya. Tetapi kalau di sepanjang pesisir Lampung dan Banten kerentanannya tinggi, misalnya tuh kerentanan masyarakat banyak yang mendirikan rumah di tepi pantai, semakin rentan. Semakin rentan, bahaya banget. Betul. Gitu. Ditambah lagi kapasitasnya rendah. Nggak ngerti cara menghadapi atau membaca fenomena Gunung Merapi. Di Gunung Anak Krakatau itu tipenya kayak apa. Tidak punya informasi peringatan dini. Tidak terpapar oleh perkembangan update status gunungnya. Bahaya sekali. Kalau ada apa-apa, kerentanan yang berbahaya tadi ketemu dengan kapasitas yang rendah tadi mengakibatkan impact risikonya sangat tinggi. Makanya dalam manajemen bencana walaupun ancamannya tetap, tugas kita adalah menekan kerentanan sambil di saat yang sama meningkatkan kapasitas masyarakatnya. Selanjutnya tentu tidak semua bencana bisa dicegah, tetapi impact dari bencana yang datang, kerusakannya bisa kita kurangi. Berarti secara ini Pak, ada 2 jenis bencana berarti. Ada yang berasal dari geologi, ada yang hidrometeorologi tadi. Nah, kalau geologi kan pada umumnya kita tahu bahwa itu organik ya Pak. Itu datang dari alamiah kan. Nature ya. Berarti kalau hidrometeorologi ini sendiri itu disebabkan oleh apa Pak? Maksudnya kita kan mengetahui bahwa ada yang namanya iceberg analysis nih, bahwa masalahnya itu pasti lebih besar di bawah, seperti fenomena gunung es. Apakah karena memang iklimnya sudah rusak kah sehingga terjadi bencana atau gimana Bapak? Ya, bencana itu juga berdasarkan impactnya itu ada disaster by nature. Memang alamiahnya. Bumi bergerak, lempeng bumi bergerak itu memang perilaku alamiah. Karena gerakan ada gempa, orang di atasnya merasakannya. Itu alamiah. Disaster by nature. Tapi juga ada man-made disaster. Bencana yang dibuat karena perilaku manusia. Misal, kalau bencana hidrometeorologi misalnya perilaku hujan musiman dalam periode panjang 1, 5, 10 tahun tertentu di sebuah wilayah, ya hujannya bisa dibaca polanya. Paling tinggi kapan, paling banyak berapa, dan seterusnya. Itu polanya bisa dibaca. Tetapi di bawahnya kan daya dukung lingkungannya makin rendah. Kalau kita bicara manajemen hujan misalnya, hujan yang turun itu tergantung sangat oleh 2 faktor utama, yaitu daya tampung dan daya alir. Selama 2 ini berfungsi dengan baik, maka hujan yang turun masih adaptif untuk direspon di bawah, di lingkungan kita. Tetapi kalau 2 ini mengalami penurunan daya dukung yang luar biasa, hujannya tetap sama, tapi respon di bawahnya melemah. Itu yang kita sebut dengan turunnya daya dukung lingkungan. Contoh, dulu lahan terbuka untuk sebagai daya tampung atau catchment area bagi air yang turun luas, masih ada embung,
masih ada daerah terbuka yang bisa menyerap air. Tiba-tiba pelan-pelan masyarakat datang dan bertumbuh, dan lokasi yang terbuka tadi berdiri bangunan-bangunan. Infrastruktur Bapak. Akibatnya daya tampung turun, Berkurang ya. berkurang. Daya alir tadinya yang lebar-lebar kemudian Menyempit. menyempit, diperkecil. Jadi ini kategori yang kedua tadi, man-made disaster. Tadinya sebuah peristiwa alamiah biasa saja, hujan turun di sebuah wilayah, tetapi di wilayah yang dituruni hujan tadi berubah fungsi. Daya dukungnya turun. Karena apa? Karena ada manusia di bawahnya. Nah, itulah yang bikin bencana. Jadi pertanyaannya sebetulnya secara radikal bisa kita bilang, ini yang salah hujannya atau kita yang datang ke tempat hujan itu turun, ke tempat di mana biasanya air itu ditampung. Jadi semacam pengalih fungsian lahan ya Yes, Bapak. alih fungsi lahan menjadi fungsi lain di luar fungsi natural dia. Sehingga yang terjadi ya jangan diherankan kalau terjadi bencana di tempat yang seharusnya memang diisi oleh alam itu sendiri, air tadi, karena manusia yang mengisinya. Jadi di satu sisi berarti ini sangat penting Pak, karena kalau kita lihat sekarang orang-orang itu banyak bertindak ketika bencananya ada, tapi tidak bertindak dalam bagaimana kemudian mengantisipasi agar bencana tidak terjadi. Misalnya tadi yang sebagai contoh bahwa lahan yang seharusnya menampung air malah digunakan sebagai tempat bangun rumah, infrastruktur dan sebagainya, yang tentu ini mengalih fungsikan kan, yang harusnya menyerap air malah tidak ada penyerapan sama sekali, sehingga memudahkan bencana. Nah, kira-kira Bapak bagaimana melihat hal tersebut, Bapak? Betul sekali, Wulan. Saya sepakat benar dengan itu. Ini membuktikan bahwa kita sudah lupa dengan akar leluhur kita. Ada peribahasa loh, sedia payung sebelum hujan. Ya. Itu mandat melalui pepatah, peribahasa oleh simbah-simbah kita, pendahulu kita, untuk apa itu? Itu budaya mitigasi loh. Kapan sedia payungnya? Sebelum hujan. Jadi Anda sudah siap-siap sebelum bencananya datang. Sedia payung sebelum hujan. Pastikan payungnya ada. Cek payungnya. Kalau payungnya rusak, benerin. Kalau payungnya kurang, tambah. Kalau nggak punya payung, beli. Kalau ukuran payungnya kurang besar, beli yang besar. Kapan? Sebelum hujan. Itu budaya mitigasi. Itu budaya pengurangan risiko. Kita udah lupa tuh dengan peribahasa itu. Nah, budaya pengurangan risiko tadi, kalau kita maknai dalam kerja-kerja pengurangan risiko bencana, berarti kita sudah melakukan antisipasi, mitigasi, pengurangan risiko bencana sebelum bencananya datang. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk merespon datangnya bencana dalam periode tertentu, itu sudah kita kerjain. Sehingga secara mudah saya sampaikan di sini, lebih baik siap-siap tapi tidak terjadi ketimbang tidak pernah siap-siap tahu-tahu terjadi. Kacau itu. Nggak pernah siap-siap tahu-tahu terjadi. Amburadul pastinya. Lebih baik kita siap-siap, terjadi atau tidak terjadi alhamdulillah. Terjadi kita lebih siap. Budaya risiko ini yang harus kita tumbuhkan dan menjadi tanggung jawab anak muda sekarang. Ini merasa jadi ada beban di saya nih Pak. Gitu. Tiba-tiba dikasih tanggung jawab Bapak. Nah, ini tentu menarik Bapak, bahwa dalam hal antisipasi kebencanaan ini bukan hanya tanggung jawab masyarakat tentunya. Betul. Masyarakat ya mereka dalam tanda kutip mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa ada beberapa faktor tertentu yang kemudian menyebabkan bencana, dan lebih penting adalah mengantisipasinya. Nah, di satu sisi ada elemen lain Bapak, pemerintah. Nah, pemerintah lah yang kemudian mengatur dan membuat tata kelola. Misalnya tata kelola infrastruktur, perumahan dan sebagainya tadi, terus tata kelola penanganan bencana dan sebagainya. Nah, kira-kira ketika kita melihat dalam porsi atau di Indonesia saat ini Bapak, apakah tata kelola atau manajemen kebencanaan itu sendiri sudah sangat baik ataukah masih standar di bawah dan sebagainya? Pertanyaan besar untuk dijawab secara singkat. Tetapi memang kita menuju ke sana secara track record. Tetapi kita harus sampaikan bahwa
sampai hari ini tentu masih banyak sekali kekurangannya. Iya. Nah, mengenai tata kelola kebencanaan yang kita lakukan, itu mesti banyak yang harus dibenahi dan ditata ulang ya, Iya. dilakukan perbaikan di sana sini. Tetapi menempatkan isu penanggulangan bencana sebagai investasi ketimbang belanja, itu mindset utama yang harus dilakukan. Iya. Kalau kita menempatkan belanja negara di bidang penanggulangan bencana ini sebagai instrumen belanja, artinya bisa diirit, namanya belanja. Tetapi kalau kita kacamatanya ini adalah elemen investasi, maka dia harus dilakukan gitu loh. Misalnya bagaimana pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan aspek kebencanaan. Bagaimana rencana pembangunan yang berada di banyak kementerian dan lembaga itu harus punya standarisasi pengurangan risiko bencana. Itu kalau itu dilakukan dengan baik, walaupun secara regulasi itu diharuskan, tapi pertanyaannya apakah sudah dengan baik dan benar, itu masih perlu diperdebatkan. Kalau itu dilakukan dengan terus-menerus secara konsisten, kita setidaknya sudah melakukan upaya pengurangan risiko bencana secara lebih terstruktur. Tidak kagetan lagi gitu ya. Tapi jangan lupa isu kebencanaan itu isu yang spektrumnya sangat luas. Dia bisa ke lingkungan hidup, dia bisa ke ketahanan pangan, dia bisa ke sosial budaya, dia bisa ke pertahanan dan ketahanan negara bahkan. Nah, jadi bencana mestinya dipandang sebagai sebuah investasi, sebuah biaya, sebuah keharusan yang wajib kita penuhi sebagai prosedur wajib dalam melakukan tata kelola dan melakukan pembangunan kita. Berarti alih-alih membiayai penanganan pasca bencana, yang paling penting adalah memberikan investasi dalam mitigasi atau agar bencana tidak terjadi di suatu wilayah di Indonesia. Setuju banget. Jadi lebih baik kita berinvestasi di kesiapsiagaan ketimbang membiayai pasca bencana. Membiayai saat terjadi bencana dan pasca bencana. Mending uang yang dipakai itu untuk mengurangi resiko sebelum bencana datang, ketimbang nggak ngapa-ngapain sebelum bencana datang, tapi ketika bencana datang keluar uangnya lebih besar. Betul. Sangat merugikan. Nah ini Bapak, pemerintah kan sudah melakukan efisiensi besar-besaran. Nah ini juga menjadi pertanyaan juga di benak kami tentunya, karena seperti tadi yang dikatakan bahwa Indonesia adalah supermarket bencana, longsor, banjir di mana-mana, bahkan kita berada di daerah di wilayah yang disebut sebagai rings of fire tadi juga. Betul. Sendiri. Jadi kerawanan itu sangat marak ya terjadi di Indonesia itu sendiri. Nah, apakah Bapak melihat bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah di beberapa dinas-dinas dan sebagainya itu juga berdampak pada proses penanggulangan atau kesiapsiagaan bencana di Indonesia itu sendiri? Tentu berimpact ya, berimpact di kesiapsiagaan teman-teman BPBD, kabupaten, kota, provinsi, itu berimpact pasti efisiensi itu. Namun tentu kita juga harus punya strategi lain sebagai langkah yang bisa kita tempuh untuk terus melakukan kerja-kerja pengurangan risiko bencana di semua lini. Kalau kita bicara masyarakat di awal, hari ini barusan ini kita ngomong pemerintah, dan hari ini isu soal efisiensi, penggunaan anggaran yang dibatasi dan lain sebagainya itu hangat di pemerintahan kita sekarang. Tapi jangan lupa dalam penanggulangan bencana itu ada isu pentahelix. Jadi bukan cuma pemerintah dan masyarakat, tetapi ada dunia usaha, ada perguruan tinggi, dan ada media massa, termasuk informasi digital dan lain sebagainya ya. Jadi dalam penanggulangan bencana 5 helix ini, pentahelix ini punya peranan yang saling mendukung. Jadi kalau kita baru bicara 2, kita masih punya 3 sebetulnya. Peranannya itu seperti apa Bapak? Misalnya dunia usaha itu kan berusaha di wilayah kita, di wilayah Indonesia. Tentu dia juga punya
kepentingan untuk menjamin wilayah usahanya nggak kena bencana dong. Kalau ada bencana bisa ditekan risikonya dong, risiko Betul, betul, kerugian. betul. Dia juga nggak mau kehilangan karyawannya karena karyawan merupakan aset produksi bagi perusahaannya. Betul. Jadi dia juga punya kepentingan dalam dunia penanggulangan bencana. Makanya perlu diajak bareng dunia usaha ini. Yuk kita melakukan pengelolaan risiko di tempat kita. Paling tidak di wilayah usaha dia. Seperti itu. Itu yang dunia usaha. Perguruan tinggi, kampus, ini tempatnya orang-orang pinter. Di mana Cendekiawan. riset, penemuan, Akademisi. wisdom itu berasal. Ini juga nggak boleh ada di Menara Gading nih. Ini harus turun, hadap masalah, kasih sumbang saran. Kita dulu tahun 90-an akrab dengan istilah teknologi tepat guna misalnya. Sebuah teknologi yang sederhana bisa diaplikasikan dengan lebih mudah dan berbiaya murah. Kalau kita bicara sensor peringatan dini misalnya, itu tentu teman-teman kampus ngerti banget soal itu. Misalnya deteksi dini tanah longsor, itu saya pernah lihat mudah sekali teknologinya, sederhana dan bisa dibuat oleh masyarakat, bisa dibuat oleh komunitas. Misalnya ini tanah di atas, ini tanah di bawah, yang di atas di bawah dibikin tiang, kemudian disambungkan sama kawat. Kalau bergerak, maka kawat akan menegang serta memicu suara atau alarm tertentu. Tadinya segini, begitu ke bawahnya bergerak karena longsor atau tanah bergerak, menegang, bunyi dia. Atau lampunya. Itu kan murah loh teknologinya. Kampus bisa bikin itu. Bisa dibuat di anak bangsa ya. Berarti harus ada investasi dalam penguatan teknologi early warning system. Secara tepat guna dan lokal saja dalam wilayah tertentu. Nggak usah yang besar-besar berbiaya mahal itu. Menurut saya pasti ada strateginya. Level air untuk banjir itu kan seperti air di toren kita yang pakai otomatis. Iya Pak. Kalau pelampungnya naik, dia menekan switch dan mematikan mesin air. Iya. Sama loh, ini juga bisa dengan naik turun, leveling airnya. Jadi sebelum airnya meluap, ketika pelampungnya naik di sungai, memicu alarm untuk nyala sungai tertentu, jangan yang lebar-lebar ya. Jadi ini bisa digunakan teknologi tepat guna seperti ini. Mengukur curah hujan itu juga bisa dipelajari dengan gelas takar misalnya. Itu teman-teman BMKG ngerti. Oh ini sudah sekian mililiter. Kemarin sama hari ini sama. Berarti kita berada di musim hujan. Itu bisa dilakukan. Jadi hal-hal seperti itu bisa dikerjakan. Belum lagi sumbangan kampus yang besar-besar, misalnya kajian risiko. Penyusunan rencana kontingensi. Datang ke komunitas melalui KKN misalnya atau bakti kepada masyarakat, itu membangun komunitas supaya mengelola risiko dengan lebih baik bagi masyarakat yang berada di zona bahaya. Kampus bisa melakukan itu. Terakhir media. Wah, media bisa mempengaruhi algoritma dan cara berpikir netizen di Indonesia dong. Jadi kalau isu pengurangan risiko, misalnya sederhana, yuk kita berhenti menggunakan plastik sekali pakai misalnya. Itu kalau digemakan terus oleh semua influencer, bisa jadi gaya hidup baru. Ayo kita nanam pohon saat setiap ulang tahun. Berapa juta penduduk kita? Kalau kita nanam pohon setiap ulang tahun, satu orang setahun sekali saja. Ini kan belum digunakan nih. Seperti itu. Berarti kalau semua elemennya digunakan, ini bisa memberikan dampak positif juga, termasuk dalam hal saya menyebutnya sebagai infrastruktur tata kelola kebencanaan. Mungkin Bapak bisa disebut seperti itu ya, karena menggabungkan berbagai elemen di dalamnya. Kalau teman-teman Unhan itu akrab dengan Sishankam Rata misalnya, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana rakyat semua menjadi sistem pertahanan itu sendiri. Kalau digeser ke penanggulangan bencana, di mana rakyat semua menjadi pelaku pengurangan risiko bencana, di mana rakyat menjadi pelaku mitigasi bencana. Wah, keren itu. Dan itu tugas media, termasuk podcastnya Isnu nih. PP Isnu juga. Nah ini Bapak PP Isnu. Dan tentu kami berharapnya bahwa akan lebih banyak lagi yang menonton dan lebih banyak aware, tidak hanya pada isu-isu dalam tanda kutip yang isu politik dan sebagainya. Yang kita tahu bahwa kebencanaan di Indonesia itu juga bagian dari isu politik tentunya, hasil dari akumulasi kebijakan yang dihasilkan oleh negara, pasti akan berdampak pada
bencana juga di Indonesia, terjadinya bencana. Nah, ini saya Betul banget itu. dan itu akumulasi kebijakan tadi. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya Bapak terkait dengan Indonesia saat ini dalam hal tata kelola kebencanaan, apakah masih memberikan prioritas dalam hal kesiapsiagaan bencana khususnya di daerah-daerah. Ambillah contohnya di daerah yang marak terjadi bencana, misalnya di Lampung, Pak. Apakah ada prioritas pembangunan di sana, khususnya pembangunan kesiapsiagaan bencana, Bapak? Ya, jadi isu penanggulangan bencana itu sudah masuk ke dalam urusan wajib pemerintah. Dia bukan lagi urusan pilihan, dia urusan wajib. Dan ada scoring sebetulnya dalam manajemen bencana terhadap sebuah wilayah, disebut dengan indeks risiko bencana dan indeks ketahanan daerah. Ada 2 scoring itu, yang 2 skor tadi sangat berpengaruh terhadap IKU kepala daerah. Indikator kinerja utama kepala daerah salah satunya bersumber dari IKD dan IRB, indeks ketahanan daerah dan indeks risiko bencana. Iya, Bapak. Gitu. Jadi itu salah satu bentuk nyatanya. Tetapi untuk daerah-daerah dengan tingkat ancaman tinggi di wilayah tertentu, tentu aksinya juga harus lebih. Jadi nggak bisa sama, nggak bisa rata-rata. Karena indeks risikonya sebuah wilayah bisa saja indeks risikonya sedang atau rendah, tapi di wilayah lain indeks risikonya bisa saja sangat tinggi. Ada scoring untuk menilai itu. Tentu kebijakan penanggulangan bencana nggak bisa sama antara daerah A dengan daerah B. Termasuk manajemen tata kelola dan keberpihakan dukungan anggaran dan dukungan pembangunan dari pemerintah. Daerah sini harus diperkuat. Kalau Lampung misalnya, Lampung itu kan berada di ujung Pulau Sumatera berbatasan dengan Pulau Jawa. Bentangan pantainya luas banget. Jadi kabupaten yang di pinggir pantai itu punya ancaman risiko yang lebih tinggi gitu ya dari laut dan pantai sekitarnya. Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan menjadi 5 daerah di pinggir pantai yang punya tingkat risiko bencana tsunami lebih tinggi, banjir rob lebih tinggi, ancaman megatrust lebih tinggi. Betul. Nah, untuk wilayah ini treatmentnya beda dengan wilayah tengah yang tidak ada pantainya. Membangun komunitas tangguh bencana yang namanya Destana tuh, Desa Tangguh Bencana di sepanjang pesisir itu harus dilakukan. Kenapa? Biar mereka bisa mengelola risiko sendiri. Mitigasi sendiri. Karena kalau responnya selalu dari pemerintah, lama habis masyarakat. Sudah habis, golden time-nya sudah lewat. Jadi masyarakat harus bisa mengelola risiko, menemukanali ancamannya, mengambil langkah-langkah mitigasi, bahkan langkah-langkah pengurangan risiko sebelum bencana datang. Dan itu dilakukan secara partisipatif oleh komunitas setempat dengan bahasa mereka, dengan kebiasaan mereka, termasuk dengan jam mereka. Jadi kalau penanggulangan bencana itu rapatnya siang, belum tentu operatif di tingkat masyarakat. Siang masih kerja ke laut, ke sawah, adanya malam. Kalau BPBD kerjanya cuma mau siang, nggak mau malam, nggak ketemu dong. Nggak ketemu masyarakatnya. Nah, itu harus ada yang disesuaikan, adjustment gitu. BPBD yang kerjanya di pinggir pantai, ya ketemu masyarakatnya malam bukan gitu. pagi. Bukan pagi dan bukan siang. Nah, ini menarik Pak, apalagi kita melihat bahwa tentu perlu dibedakan antara kebutuhan pembangunan kesiapsiagaan bencana antara daerah satu dengan daerah lainnya. Nah, kalau kita melihat di Indonesia saat ini Bapak, kembali lagi saya mau mengungkapkan bahwa kita memang paling bergerak itu ketika terjadi. Lebih mau menangani daripada mencegah, daripada pencegahan kan. Nah, itu kira-kira alasannya kenapa sih Pak? Ini ngeri kalau ngomongin ini, ngomong budaya risiko tadi ya. Kita juga harus mulai menggeser point of view dan stressing kita terhadap penanggulangan bencana dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko. Dari sekedar tanda kutip merespon saat terjadi bencana ke kerja-kerja panjang sebelum terjadi bencana. Kerja-kerja pra bencananya harus dikuatin.
Nah, masalahnya di mana? Mungkin secara budaya kita lebih senang on the spotlight, Iya. di bawah cahaya, pandangan kamera, dilihat orang, heroismenya muncul, menolong korban. Kalau enggak, kita nggak kerja. Justru Iya. kerjanya itu sebelum bencana itu harus banyak yang dilakukan. Nah, tentu beberapa treatment yang pernah dicoba oleh beberapa aktivis penanggulangan bencana, mau nggak mau memang harus ada aktor yang mengenergize ke daerah-daerah rawan bencana itu untuk mengerjakan hal-hal pengurangan risiko bencana di komunitas. Jadi berinvestasi di prabencana itu menjadi pilihan yang diambil ketimbang respon saja. Kalau respon saja itu ya sama aja dengan budaya kagetan dong. Iya. Ada bencana Baru kaget muncul. baru muncul. Setelah itu Baru nggak mikir mau ngapain. diapakan. Nah, itu kan bertentangan dengan sedia payung sebelum hujan ya, Iya, Pak. secara filosofis. Makanya kerja prabencana yang merupakan kerja-kerja sunyi, tidak di bawah sorotan, kerja-kerja back office, Iya. kerja-kerja senyap, itu yang harus dikuatin. Makanya di sini perlu pejuang-pejuang, perlu champion-champion yang turun ke komunitas, baik itu desa zona bahaya, kelompok pemerhati soal lingkungan dan seterusnya, untuk memperkuat kapasitas masyarakat di zona bahaya ini. Kalau bertemu, saya yakin orang dengan frekuensi ini akan terus bisa bekerja sama di lapangan. Betul. Berarti sangat diperlukan kerjasama antar stakeholder, tidak Yes. hanya antar instansi, tapi juga bagaimana melibatkan masyarakat dalam hal misalnya tadi kelompok masyarakat siap siaga bencana atau desa tangguh bencana dan sebagainya. Nah, saya mau bertanya Bapak, jika Bapak bisa mengubah satu kebijakan kebencanaan di Indonesia, kira-kira apa yang Bapak ingin ubah? Pertama, kita harus mulai mempraktikkan budaya sadar bencana itu sejak usia dini. Kalau ada gempa, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Untuk menjamin, untuk menjaga kelestarian lingkungan, apa laku hidup yang harus diterapkan 24 jam dalam kesehariannya, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan. Ketika itu menjadi budaya yang aplikatif dalam aktivitas sehari-hari sejak usia dini, kita melahirkan generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih peduli terhadap pengurangan risiko bencana. Nah, ini mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya Bapak sebelum kita selesaikan podcast ini. Jika ada satu pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, kepada kelompok muda di Indonesia terkait bencana dan perubahan iklim, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, seorang filosof bernama Cicero pernah bilang, "Dum spiro spero." Selama aku bernafas, aku berharap. Jadi kehidupan ini harus dimaknai sebagai sebuah harapan. Dalam konteks ini, harapan itu harus operasional dalam bentuk laku hidup sehari-hari, dalam bentuk lifestyle kita sehari-hari, untuk mempraktikkan gaya hidup yang ramah terhadap lingkungan, gaya hidup ekologis, dan tentu secara otomatis kita menerapkan gaya hidup yang mengurangi risiko bencana. Dan literasi kebencanaan harus menjadi gema pelajaran sehari-hari. Jadi dia bukan menu tambahan, tetapi dia menu utama dalam literasi yang diterima orang setiap hari. Sama pentingnya dengan belajar matematika, fisika, biologi, sejarah, bahasa Inggris, dan seterusnya. Ya, Harus dapat porsi yang sama. luar biasa, sangat menarik bahwa diskusi kita hari ini tidak hanya membahas terkait dengan kebencanaan itu sendiri, tapi bagaimana
menjadikan atau membentuk masyarakat yang tangguh dan resilience lah Yes. istilahnya dalam menghadapi atau dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana ke depannya. Dan tentu yang paling diperlukan tidak hanya satu pihak saja yang bergerak dalam hal ini, mungkin BPBD atau BMKG dan sebagainya, tapi bagaimana kemudian seluruh stakeholder Ya. dapat mengambil peran penting khususnya dalam kesiapsiagaan bencana itu tadi. Nah, pada hari ini kita mengetahui bahwa bencana itu pada akhirnya yang menentukan besarnya suatu bencana itu tidak hanya dilihat pada dampaknya atau seberapa besar ancamannya, tetapi seberapa sanggup kita sebagai masyarakat dalam menghadapi ketika bencana itu hadir. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak Wahyu Hidayat yang telah membersamai kita. Sangat insightful sekali apa yang kita dapatkan hari ini. Dan tentu sobat-sobat ISNU sekalian, ini menjadi pembelajaran yang paling sangat penting khususnya bagi Indonesia yang berada pada wilayah dengan kondisi geografis yang memungkinkan terjadi bencana di mana-mana, bahkan disebut sebagai supermarket bencana itu sendiri. Saya Andi Tenri Wulang, kita kembali lagi nanti di Kabar Senin Malam. Sampai jumpa.